Oke, selanjutnya kita membahas tentang macam-macam keseimbangan. Nah, ada 3 jenis keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan yang stabil, kedua adalah keseimbangan yang labil, dan yang ketiga adalah keseimbangan yang netral. Apa itu keseimbangan yang stabil? Yaitu keseimbangan di mana ketika sebuah benda diberikan gaya, ketika gayanya itu dihilangkan, benda itu akan kembali ke posisi awal ya, posisi sebelum gaya itu diberikan. Nah, keseimbangan yang labil itu adalah ketika sebuah benda posisinya diam, kemudian kita berikan gaya, posisi benda itu akan berubah. Nah, ketika gayanya dihilangkan, benda itu tidak bisa kembali ke posisi awal. Sedangkan keseimbangan netral itu adalah benda yang tidak terpengaruhi oleh gaya luar, dia posisinya akan tetap sama ya. Kita langsung ke gambar biar kalian bisa lebih memahaminya. Oke. Nah, ini misalkan ada sebuah cekungan atau mangkok, kemudian ini sebuah kelereng, kita berikan gaya, kelereng ini dia akan terangkat ke atas. Ketika gaya itu dihilangkan, maka kelereng itu akan kembali ke posisi awalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan stabil. Kemudian yang labil itu misalkan pada mangkuk yang kita putar balikan ya, kemudian kita ada kelereng di atasnya, kita berikan gaya, nah kelereng ini akan jatuh, dan ketika gaya itu hilang, kelereng ini tidak bisa lagi kembali ke atas ya, tidak bisa. Nah, ini yang disebut dengan keseimbangan yang labil. Sedangkan keseimbangan yang netral itu misalkan kelerengnya ada pada bidang datar. Nah, di sini ketika kita berikan gaya, nah walaupun dia berubah, tapi sebenarnya posisi terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu Y, ini X, ini Y, itu sebenarnya posisinya sama. Jadi kita bisa katakan ini adalah keseimbangan yang netral ya, karena terhadap sumbunya dia tetap sama. Selanjutnya kita membahas tentang momen couple. Nah, couple adalah pasangan gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Couple yang bekerja pada sebuah benda akan menghasilkan momen couple. Momen couple yang dilambangkan dengan M adalah hasil perkalian antara gaya dan jarak gaya tersebut. Nah, di sini misalkan ada gaya A, ini ada gaya B, dan D ini adalah jaraknya. Nah, secara matematis momen couple dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan F dikali D, yaitu M-nya adalah momen couple dalam satuan Newton meter, F-nya adalah besar salah satu gaya dengan satuan Newton, dan D adalah jarak antara dua gaya. Nah, di sini ada aturannya ya. Momen couple itu merupakan besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Saat menghitung besar momen couple, harus diperhatikan kecenderungan berputarnya benda tersebut. Nah, jika momen couple itu searah putaran jarum jam, maka nilainya negatif. Jika berlawanan putaran jarum jam, maka nilainya positif. Nah, dan apabila jika couple-nya itu banyak ya, lebih dari 1, maka resultannya adalah M sama dengan M1 tambah M2 dan seterusnya. Kita langsung ke contoh soal ya, biar lebih dipahami. Misalkan ini ada sebuah batang, kemudian didorong oleh si A ke arah kanan dan didorong oleh si B ke arah kiri dengan gaya yang sama, misalkan 10 Newton, ini juga 10 Newton. Nah, di sini panjang batangnya misalkan adalah 2 meter. Nah, maka berapa M si A dan berapa M si B, kemudian berapa M resultannya ya, M totalnya. Nah, untuk mengerjakannya kita langsung ke
rumus yang tadi ya. Kita hapus dulu. Nah, kita menghitung momen A dulu. Momen A berarti sama dengan F di 1 dikali D. F nya tadi adalah 10 dikali D nya itu 2, berarti menjadi hasilnya 20. Satuannya apa? Newton meter. Nah, karena si A ini dia berlawanan arah jarum jam, maka nilainya apa? Nilainya positif. Sedangkan si B, kita hitung si B itu F2 dikali D. Itu sama ya. Di sini negatif. Maka ketika diresultankan, dijumlahkan, maka MR-nya resultannya sama dengan 20 dikurangi 20, hasilnya 0. Nah, maksudnya seperti apa? Artinya batang ini akan tetap posisinya sama karena tenaga keduanya, tenaga si A sama si B itu sama besarnya. Oke, paham ya?